Start News, jendela informasi Anda. BNNK Madinah tangkap truk bawa ganja 291 kg. Warga Mampang Julu kembali blokade jalan lintas Sumatera. Pengguna jalan terpaksa jalan kaki lewati blokade warga. Brimob dan Sabara Polres Madinah mulai bersiap. Rumah relokasi korban bencana Muara Saladi belum ditempati. Belum bertindak, polisi lakukan mediasi dengan tokoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadirkan informasi aktual seputar Bumi Gordang Sambilan dalam Start News, channel informasi Anda Semolek jadi berita bersama saya Feby Asar. Dan Roy Adam, kita ke berita yang pertama. Saat sedang melintas di jalur tengah lintas Sumatera, tepatnya di Desa Laru, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, truk bernomor polisi BB 9604LF dengan muatan 291 kg ganja siap edar ditangkap tim Badan Narkotika Kabupaten Mandailing Natal Rabu dini hari. Saat sedang melintas di jalur tengah lintas Sumatera, tepatnya di Desa Laru, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, truk bernomor polisi BB 9604LF dengan muatan 291 kg ganja siap edar ditangkap tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal Rabu dini hari 1 Juli 2020. Kepala BNNK Mandailing Natal AKBP Ramlan SH dalam siaran persnya mengatakan penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat pada Selasa kemarin. Sebuah truk bermuatan ganja akan melintas di jalur lintas Sumatera. Dan tadi malam berdasarkan informasi dari masyarakat, ya, kami langsung menuju ke TKP yang terletak di depan kantor camat Tambangan. Kemudian setelah dicek anggota, ternyata benar ada truk, ya, yang sedang mengisi sesuatu barang. Ada juga pelaku 3 orang pada waktu di TKP adalah pertama FN, umur 40 tahun, alamat Desa Utabangun, Kecamatan Bukit Melintang. Kemudian MY, alamat Desa Utabangun, Kecamatan Bukit Melintang. Dan ketiga AN, 25 tahun, tempat tinggal Desa Utabangun, Bukit Melintang. Pengakuan mereka 5 kali, tetapi kami sudah melakukan penyelidikan kepada mereka ini. Petugas pun melakukan pengintaian dan pada Rabu dini hari, truk tersebut berhasil ditangkap beserta 291 kg barang bukti ganja kering siap edar serta truk jenis Puso dan 3 orang tersangka. Ketiga tersangka adalah FN 42 tahun, MY 24 tahun, dan AN 25 tahun yang merupakan warga Desa Hutabangun, Kecamatan Bukit Melintang, Kabupaten Mandailing Natal. Kepala BNNK Kabupaten Mandailing Natal AKBP Ramlan mengatakan berdasarkan keterangan tersangka, ganja itu rencananya akan dibawa ke Lampung dan ke daerah Malang, Provinsi Jawa Timur. Para tersangka mengaku mereka akan diberikan upah oleh si pemilik ganja tersebut sesuai dengan jumlah barang yang dibawa. Ramlan menerangkan dari hasil interogasi kepada ketiga tersangka bahwa ganja tersebut rencananya akan dibawa sebagian ke Lampung dan ke Malang. Dan para tersangka mengaku hanya sebagai kurir yang akan diberi upah sebesar Rp500.000 per kilo yang bertujuan ke daerah Lampung dan Rp1 juta per kilo ke daerah Malang. Saat ini BNNK, kata Ramlan, masih terus menyelidiki pemilik ganja tersebut.
Di balik penangkapan 3 orang tersangka dengan barang bukti 291 kg ganja kering siap edar itu, operasi ini juga merupakan sebuah pengembangan terhadap pemusnahan ladang ganja di kawasan Tor Sihite yang dilakukan pada 9 Juni 2020 lalu. Asmar Lubis melaporkan untuk Start News. Informasi selanjutnya mengenai warga desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal kembali melakukan pemblokadean jalan lintas Sumatera sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini. Informasi yang dihimpun wartawan di lapangan, aksi pemblokadean jalan SUM ini diduga kuat karena adanya 2 warga desa Mompang Julu yang diamankan pada Rabu malam oleh Polres Madinah terkait kasus pembakaran mobil dan sepeda motor saat aksi unjuk rasa pemblokadean jalan SUM pada hari Senin 29 Juni 2020 lalu. Sementara itu media tidak diperbolehkan warga mendekati untuk melakukan peliputan. Masih dari informasi terkait blokade jalan yang dilakukan warga Mompang Julu. Siang ini, pasukan Brimob dan Sabara Polres Kabupaten Mandailing Natal sudah dipersiapkan di Polres Madinah. Pantauan Start News Kamis hari ini, mereka standby di Polres dan belum terkonfirmasi apa langkah yang dilakukan pihak kepolisian terhadap blokade jalan yang kedua kalinya yang dilakukan oleh warga Mompang Julu. Kondisi terkini di Mompang Julu, warga terpaksa berjalan kaki dibantu sebagian relawan yang ikhlas dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Para relawan mengangkut warga yang hendak melintas blokade jalan, namun hanya sebatas lokasi pemblokiran pertama saja. Ada 2 lokasi jalan yang diblokir warga. Blokade pertama dilakukan dengan membuat batang kayu di tengah jalan sekitar 1 km dari markas Polres Madinah. Sementara blokade kedua ada di wilayah perkampungan Mompang Julu. Informasi selanjutnya kita hadirkan setelah jeda berikut ini. Kabupaten Mandailing Natal termasuk daerah yang rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Oleh sebab itu, mari kita melakukan langkah-langkah mitigasi bencana dan bersama-sama melakukan pencegahan dini bencana alam. Saya, Muhammad Yasir Nasution, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal, menghimbau, mari kita jaga alam, alam jaga kita. Bencana adalah tanggung jawab bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Selain bisa membayar rekening listrik di kantor pos, Indomaret, Alpamidi, ATM, M-Banking, atau di PPOB lainnya, Ayo, sudah saatnya jadi pelanggan yang bijak. Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dengan dukungan dan kepercayaan Anda, kami terus memberikan pelayanan yang terbaik. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Layanan Pelanggan Panyabungan. Adeva Transport Lembah Sidoardoar Tour and Travel hadir menemani perjalanan Anda melayani trek Panyabungan, Medan, Bukit Tinggi, Padang, dan pemesanan tiket pesawat. Kunjungi kami segera di Jalan William Iskandar, samping Bank Sumut Panyabungan, atau pemesanan tiket dapat dilakukan dengan menghubungi nomor 0822 7742 7414 atau di nomor WA 0812 6970 0722. Adeva Transport Lembah Sidoardoar Tour and Travel, nyaman, aman, dan amanah. Terima kasih masih bersama kami di Start News. Dinilai informasi Anda semua layak jadi berita. Kita kembali ke berita soal blokade jalan di Desa Mompang. Akibat blokade jalan lintas Sumatera yang dilakukan oleh warga Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal siang ini, pasca diamankannya 3 orang pelaku kerusuhan pada Senin 29 Juni lalu oleh Polres Mandailing Natal, banyak warga terpaksa jalan kaki untuk melewati konsentrasi massa yang berada di tengah jalan. Mereka yang berjalan kaki merupakan penumpang angkutan umum yang hendak ke daerah Kecamatan Siabu dan sekitarnya. Dari informasi yang didapat Start News, ketiga orang warga Mompang Julu yang diamankan polisi ada yang berinisial AM yang merupakan seorang supir angkutan umum warga Mompang Julu.
2 lagi belum diketahui identitas, namun dari info warga setempat, mereka adalah anak muda setempat. Ketika orang itu kabarnya diamankan di tempat yang dirahasiakan oleh petugas kepolisian. Informasi selanjutnya mengenai rumah relokasi korban bencana longsor dan banjir bandang Muara Saladi yang terdapat di Simpang Duhu Lombang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal sampai saat ini belum ditempati warga. Padahal sesuai dengan instruksi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi saat peresmian bulan Februari lalu, rumah relokasi ini seharusnya ditempat bulan Maret 2020 lalu. Pantauan Start News Kamis 2 Juli 2020, dari 26 unit rumah yang sudah dibangun, satu pun belum ada yang ditempati. Pintu dan jendela rumah masih terkunci rapat, sedangkan satu unit rumah kaca jendela depan dan belakang sudah pecah. Norma Lewis, salah seorang warga Muara Saladi yang mendapat jatah rumah relokasi ini, mengatakan sampai saat ini memang rumah relokasi ini belum ditempati warga. Alasannya karena fasilitas berupa air dan listrik belum ada, begitu juga surat hak milik belum diterima warga. Dikatakannya, warga sebenarnya sangat berkeinginan pindah ke rumah relokasi ini, sebab sampai saat ini masih ada beberapa warga yang masih menumpang di rumah saudaranya, termasuk Norma Lubis. Namun karena listrik dan air belum terpasang, warga pun belum ada yang pindah. Kira-kira apa kendalanya, kenapa belum pindah ke rumah relokasi ini, Bu? Airnya belum ada, Pak. Lampu juga belum masuk. Iya. Kemudian surat hak milik udah dikasih, Bu? Belum, Pak. Kemudian kira-kira selama ini Ibu tinggal di mana, Bu? Ikut sama di rumah adik. Di rumah adik? Iya. Saat kejadian hari itu rumahnya hancur ya, Bu ya? Ya, bukan hancur, tapi nggak bisa dipakai lagi dah. Nah, jadi untuk sementara menumpang di rumah adik. Apa harapan kepada pemerintah kira-kira, Ibu? Ya, maunya airnya dipercepat, lampunya dipercepat, biar kita bisa tinggal di situ. Sedangkan Kepala Desa Muara Saladi, Syafruddin Batubara, yang dihubungi membenarkan sampai saat ini rumah relokasi tersebut belum dihuni warga. Menurutnya masalah air dan listrik yang belum ada menjadi penyebab utama rumah relokasi ini belum ditempati. Kemudian, surat hak milik juga belum diterima oleh warga. Padahal, sesuai dengan yang disampaikan Gubernur saat itu, bulan Maret 2020 sudah harus ditempati. Air belum ada masuk. Yang kedua, penerangan atau listrik. Jadi yang ketiga, surat hak milik sesuai dengan yang dibicarakan Pak Gubernur kemarin. Bulan 3 harus pindah ke sana. Sampai sekarang belum ada surat hak milik yang diberikan. Itulah yang paling utama, Pak. Jadi seandainya fasilitas ini dilengkapi, artinya masyarakat mau pindah ke sana, Pak ya? Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak masyarakat yang di sana yang sudah memperbaiki dapur. Istilahnya antusias mereka sangat tinggi pindah ke sana, Pak. Iya. Sementara itu, Camat Ulu Pungkut, Helmi Sarjana Ekonomi, yang dikonfirmasi juga mengatakan hal yang sama. Menurut Helmi, fasilitas air dan listrik menjadi kendala utama warga belum pindah. Selaku Muspika Ulu Pungkut, pihaknya sudah menyurati Bupati Mandailing Natal untuk melaporkan kondisi yang sebenarnya. Kendalanya yang pertama masalah fasilitas, Pak. Masalah air dan masalah lampu. Sampai saat ini belum masuk ke perumahan tersebut. Kami sudah surati Pak Bupati langsung bahwa kondisi yang sebenarnya di lapangan yang berkaitan dengan masalah fasilitas tadi, dan Pak Bupati sudah mengupayakan dan telah memerintahkan semua OPD yang berkaitan dengan fasilitas tersebut supaya segera dipenuhi dan difasilitasi untuk memasukkan air dan lampu tersebut. Namun pada saat ini pihak PLN sudah diajukan ke PLN, namun pihak PLN menyanggupi tahun 2021 sesuai dengan perencanaan mereka. Bupati juga sudah mengupayakan dan telah memerintahkan semua OPD yang berkaitan dengan fasilitas ini agar segera memenuhi permintaan warga. Ditambahkan Camat, pihak pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus berupaya agar rumah relokasi ini secepatnya bisa ditempati oleh warga. Bupati juga sangat antusias terhadap hal ini. Namun pada saat ini pihak PLN baru menyanggupi memasukkan listrik pada tahun 2021 sesuai dengan perencanaan mereka. Sekadar mengingatkan, rumah relokasi longsor dan banjir bandang Desa Muara Saladi ini dibangun tahun 2019 bersumber dari anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sebesar Rp2.020.953.000. Kemudian pada bulan Februari 2020
Rumah relokasi ini diresmikan secara langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Lokotu sudah melaporkan untuk Start News. Informasi terakhir, Kapolres Mandailing Natal AKBP Horas Tua Silalahi dalam abrahannya di depan pasukan Brimob dan Sabara Polres Mandailing Natal siang ini, Kamis 2 Juli 2020, mengaku masih melakukan konsolidasi dengan tokoh masyarakat Mompang Julu. Kapolres juga mengaku bahwa sudah melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat guna menjelaskan duduk persoalan penangkapan pelaku kerusuhan. Sementara di Mompang Julu sendiri, konsentrasi massa semakin banyak. Mereka telah menduduki jalur tengah lintas Sumatera, menuntut agar ketiga orang warga mereka yang diamankan dibebaskan tanpa syarat. Demikian tadi untuk edisi hari ini. Roy Adam. Feby, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda.